Assalamualaikum. Pagi hari ini rutinitas Race and Rice ini dihadiri Mas Dimas dari Makassar, Udin dan Musa Jogja, Atila Madiun. Lagi rame ini 3 kota ini. Ini pagi hari ini ada hadiah cash money dari produk set, yaitu dari Danapin. Cash money 1, 2, 3. Nanti sambil menunggu yang lain, kemungkinan ada di pertigaan Sedayu. Kita sebelumnya berdoa dulu, sebelum kita berangkat berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi seperti biasanya sampai di Sapu Angin kita flying start. Setelah itu baru gas-gasan. Oke, bismillah, kita berangkat. Oke, Mas Dimas dari Makassar menggunakan sepeda Dogma. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Danapin yang telah memberikan hadiah cash money untuk pagi hari ini. Dari Ambar Ketawang kami start tepat pukul 6.30. Dan seperti biasa rute yang akan kita tempuh sampai di garis finish adalah 46,5 km. Dan saat kembali finish di ring road totalnya adalah 66 km. Saat ini ada 4 peserta yang bergabung. Luar biasa semangat mereka. Jadi ini ada Dimas dari Makassar yang kuliah di UII, kemudian juga ada Atila dari Madiun, di depannya ada Musa yang sudah lama tidak bergabung, dan di sampingnya ada Rahmat Nurudin atau yang dikenal dengan sebutan Udin, adiknya Fatahillah Abdullah. Beberapa teman yang disampaikan tadi seperti Sultan dan yang lain sudah berangkat ke Surabaya untuk persiapan race besok hari Sabtu. Kriterium itu kalau tidak salah dengan event Semeru Race. Tapi karena hanya 4, maka tetap kita duel, tetap kita race untuk perebutan juara 1, 2, dan 3. Ini masih terganjal dengan kondisi lalu lintas yang cukup padat, ramai di lintasan Jalan Wates. Kemudian untuk tanggal 30-nya atau 10-11 hari ke depan, yaitu Il Festino di Jogja. Kemudian setelah Il Festino ada lagi Kriterium di Cilacap tanggal 6 Desember. Itu dalam rangka HUT Pertamina. Cilacap dengan banyak kelas dari mulai usia sangat dini sampai ke main elite, juga kelas master. Kemudian juga ada lagi di Padang. Waktunya mungkin bersamaan tanggal 7 Desember.
Oke, kembali ke lintasan pada pagi hari ini kami sampaikan terima kasih untuk Om Yos. Om Yos itu setahu kami adalah pendiri Samba atau sesepuh Samba yang dulu mengaktifkan atau ikut mendirikan Tour de Borobudur, tapi sudah beberapa waktu yang sangat lama. Ini sesepuhnya Samba, pendiri Tour de Borobudur. Sekarang beliau tinggal di Jakarta. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, dan pagi hari ini Dana Paint atau cat berkualitas dengan beberapa produknya dan pilihan warna yang sangat banyak memberikan sponsor cash money untuk Race and Race pada pagi hari ini. Kita sudah sampai di Sedayu. Ini perempatan yang cukup padat. Sudah lolos dari perempatan Sedayu, kita berbelok ke kiri menuju arah pantai. Dan kami sampaikan lagi untuk minggu depan atau Kamis depan dan seterusnya sampai dalam 3 putaran ketiga seri ketiga ini. Dan Apain juga memberikan hadiah merchandise, baik itu berupa tas sekolah, kemudian jersey, kaos, kemudian ada payung, dan nanti menjelang bulan Ramadan, bulan puasa, ada hadiah sarung. Ya, alhamdulillah pagi hari ini cuaca cerah. Semoga nanti di saat race, setelah lampu merah sapu angin sampai lokasi finish tetap cerah, karena terlihat di depan rada gelap mendungnya seperti beberapa minggu kemarin saat kita start di Ambar Ketawang cerah, tapi begitu sampai di Serandaan sudah 3 kali berturut-turut hujan sangat deras. Dan kami sampaikan lagi untuk informasi lintasan untuk jembatan Pandan Simo saat ini sudah berubah nama menjadi Jembatan Kabanaran. Kemarin siang setelah duhur diresmikan Bapak Presiden Prabowo yang didampingi tentunya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Dan berubah nama menjadi Jembatan Kabanaran. Menurut informasi, berubahnya nama jembatan menjadi Kabanaran dari Pandan Simo karena memang wilayah jembatan itu 80% masuk di wilayah Kulon Progo. Hingga wilayah Kulon Progo 80% itu masuk ke wilayah yang namanya Desa Kabanaran. Informasi yang kami dapat ya, untuk saat ini dan seterusnya bukan lagi memakai nama Jembatan Pandan Simo, tetapi memakai nama Jembatan Kabanaran. Memang sebelumnya kita sudah melihat sekitar sebulan yang lalu itu ketika ada Menteri AHY
bersama si Sultan. Saya kira dulu itu sudah diresmikan, tapi ternyata hanya peninjauan, dan yang diresmikan menjadi jembatan Kabanaran resmi kemarin dibuka oleh Pak Presiden Pak Prabowo. Untuk informasi selanjutnya kami sampaikan selamat kepada para jawara Kolepris TWG Greenfly di PIK 2 Jakarta. Kemarin kalau kita melihat baik lintasan kriteriumnya, lintasan tim trialnya, kondisinya sangat bagus, jalannya lebar, sepi, dan untuk kendaraan yang lalu lalang memang dikondisikan untuk clear area. Jadi luar biasa kemarin penyelenggaraan tim time trial juga kriterium di PIK 2 lancar dan sukses. Dan yang paling istimewa lagi, bisa benar-benar diklasifikasikan untuk pembalapnya, untuk yang memang sudah sering mendapati atau mendapatkan juara seperti juara di Master A, juara di Master B, juara di Master C, itu digabungkan masuk ke Main Open. Jadi untuk juara kriterium khusus memang benar-benar untuk hobi. Semoga kedepannya akan ada kelas atau kategori junior, karena memang junior itu adalah ajang pembibitan yang hampir dilakukan di semua event. Untuk usia 19 tahun ke bawah. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat bagi para pemenang Kolepris, dan selamat sukses bagi panitia penyelenggara event Kolepris di PIK 2 Jakarta. Kita kembali ke lintasan, saat ini sudah ada di kilometer ke 10,5. Saat ini menunjukkan jam 6.47 menit. Kita stabil ada di speed 40 km per jam. Ini teman-teman ini semua mayoritas atau seperti Musa, Udin, dan Atila ini memang sering tampil di Depok Loop maupun di Layangan Putus setiap Jumat. Teman-teman yang mau gabung untuk kawasan Jogja untuk Selasa pagi jam 6, bagi hobis atau siapapun silakan bergabung di Depok Loop, kumpul di Maleha atau perempatan Ring Road Jalan Parangtritis. Kemudian untuk hari Kamisnya Race and Rice, itu bisa teman-teman kumpul bebas, semua boleh ikut di wilayah pom bensin Ambar Ketawang. Dan untuk hari Jumat juga pesertanya bebas, bisa kumpul di pom bensin Bandar Lama
Adi Sucipto, Jalan Solo, pom bensin Adi Sucipto Jalan Solo. Di sana ada dua, yaitu untuk layangan putus rata-rata usia-usia muda, dan untuk usia 45-50 up itu ada lagi yang namanya tim atau goes K3 Klaten Kluwer. Saat ini kita sudah memasuki wilayah Triwidadi, atau di samping kiri kami ini adalah alun-alun Triwidadi. Wilayah sebelum atau pinggiran dari Pajangan. Masih stabil terus di 40 km per jam. Lebih kurang 10 km lagi kita akan start race. Atila, Udin, Musa, dan Dimas. Ini menariknya mereka ini untuk Udin dan Atila, juga Musa, sering menjuarai rutinitas Depok Loop. Di antara mereka bertiga ini hampir setiap Selasa terus bertarung melakukan sprint maupun breakaway di rutinitas Depok Loop. Selasa pagi juga rutinitas Jumat pagi layangan putus. Lebih kurang 25 sampai 50 meter kita akan melewati penyeberangan Jalan Raya Serandaan. Padat, rame. Dua kilometer menuju titik real start di lampu merah Sapu Angin. Di depan sudah terlihat traffic light Sapu Angin. Setelah lagi kita akan melakukan start.
Oke, sudah start. Go, go. Kita lihat untuk Udin menggunakan sepeda United dengan grup set Dura-Ace Crank Race besaran 53. Kemudian di depannya adalah Musa menggunakan Helios 500 Polygon. Kemudian di depan Musa ini adalah Dimas menggunakan Pinarello My Way. Dan yang paling belakang adalah Attila menggunakan sepeda Focus. Kita stabil ada di 45 km per jam. Masih Dimas dari Makassar yang melakukan tarikan di awal. Digantikan Musa menuju ke jembatan Serandaan. Musa tidak bertahan cukup lama untuk melakukan tarikan, digantikan dengan Udin. Diikuti Attila, Dimas dan Musa. Ini angin yang bertiup memang terasa sangat kuat, kencang dari arah barat ke timur. Bergantian Attila yang melakukan tarikan. Posisi tangannya sudah seperti memegang tanduk time trial. Yang luar biasa Musa menggunakan Helios 500. Semangatnya untuk berlatih, progresnya juga sudah terlihat sangat bagus dibandingkan dengan beberapa bulan kemarin. Musa terus berani tampil hingga mengikuti beberapa rutinitas seperti Selasa, Kamis, dan Jumat. Attila terus melakukan tarikan panjang. Di depan sudah terlihat jembatan Serandaan. Kita akan berbelok kiri menuju jembatan Kabanaran. Jembatan Kabanaran nama baru dari Pandan Simo yang kemarin siang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo bersama atau didampingi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih beriringan, tentunya para viewer dan teman-teman semua bisa memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang pada pagi hari ini. Dan
Dan yang perlu kami informasikan, hampir setiap rutinitas baik Selasa, Kamis maupun Jumat, kita tidak pernah tahu siapa yang hadir besok. Jadi kita hanya memberikan informasi di Instastory. Teman-teman yang hadir pada Kamis siapa-siapa saja juga tidak pernah tahu, karena kita juga tidak membuat grup WA untuk Race and Rise. Siapa saja boleh bergabung, silakan bergabung untuk duel Race and Rise setiap hari Kamis pagi di Ambar Ketawang. Kita masih terus stabil di bawah Dimas pada speed 45 km per jam. Diikuti Musa, Udin dan Atila. Dimas Satret setelah melakukan tarikan, tubuhnya besar, tinggi, digantikan Musa yang melakukan tarikan, masih stabil di 45 km per jam. Saat ini ada di lintasan Cor Beton Blok. Digantikan Udin menggunakan United. Speed sangat stabil di 45 km per jam. Alhamdulillah ini cuaca cerah. Udin, Atila, Dimas, dan Musa. 2 Jogja, 1 Madiun, 1 Makassar. Saat ini kami ada di kilometer ke 30,7. Jam menunjukkan pukul 7.21 menit. Sultan masih terus di bawah Atila.
digantikan Dimas. Musa, Udin, dan Atila thread ke belakang. Masih Dimas. Stabil di 45 km per jam terus. Di bawah Dimas menuju ke selatan arah pantai. Beberapa tampak air masih menggenang di ruas-ruas jalan. Memasuki tikungan awal ke Pantai Baru. Lima 50 meter menuju Pantai Baru. Di depan terlihat jembatan Kabanaran. Masuk kawasan Pantai Baru. Udin yang ada di depan. Digantikan Atila. Offset menambah speed. Masih bisa diikuti Dimas. Nah, profil Udin menggunakan United. Udin sudah memasang tangannya di dropbar bawah, juga
Musa menggunakan Polygon Helios 500. Dimas posisi tangannya ada di shifter. Attila melakukan tarikan, posisi tangannya seperti memegang tanduk time trial. Offsaddle Dimas menggantikan tarikan. Berani Dimas untuk kabur. Kita lihat yang mengikuti adalah Udin. Ini istimewa ini, meskipun cuma berempat tapi speednya sangat stabil di 45 km per jam ini. Stabil sekali untuk 45 km per jam. Kita juga melihat progresnya Dimas yang kemis beberapa waktu kemarin sempat kewer di Pantai Baru. Tentunya hari ini tidak begitu saja untuk menyerah, tapi sepertinya Dimas akan terus fight sampai ke lokasi Samas dan finish. Kita melihat progresnya Dimas yang luar biasa. Berani sekali melakukan tarikan-tarikan. Setelah kita lihat untuk Helios 500-nya Musa. Masih bersembunyi di belakang. Masih landai terus berempat. Belum ada yang berusaha untuk kabur. Mereka ini ada pada rata-rata usia yang sama. Hobis untuk usia rata-rata 25 sampai 30 tahun. Udin, Musa, Attila, dan Dimas. Ini kita melihat sepedanya Dimas, Pinarello Dogma My Way seri F. Dengan wheelset Vision kelebaran 60. Udin masih di depan. Digantikan Musa. Masih Musa yang membawa Proton dengan Polygon Heliosnya.
Digantikan Attila. Speed drop di 40 km per jam. Masih terus bawa Attila. Kita saat ini ada di kilometer ke 38,3. Jam menunjukkan pukul 7.33 menit. Sudah 1 jam dari mulai setengah 7 sampai ke setengah 8. Dimas offside, berusaha kabur. Pak Musa akan bisa mengikuti rombongan Dimas di depan atau harus tertinggal Musa? Kita melihat penampilan Musa. Sepertinya bisa bergabung kembali. Luar biasa, Musa bisa gandeng lagi dengan peloton depan. Tadi kan digantikan Udin. Udin, kita sampai di pertigaan Pantai Samas. Pantai Samas di depan. Ini kalau ke arah kiri menuju ke Palbapang. Digantikan Dimas lagi. Ini kalau dilihat dari mereka berempat sepertinya mengamankan energi, juga speednya dikondisikan hingga tidak ada yang berani kabur. Masih Attila bawa landai di 40 km per jam. Digantikan Dimas lagi.
Kita akan masuki jembatan Kretek 2. Masih Dimas. Saat ini memasuki kilometer 41,4 yang menunjukkan pukul 7.37. Kita sudah berjalan lebih kurang 1 jam 7 menit. Mulai memasuki wilayah jembatan Candi, maksud kami jembatan Tempel 2. Ini yang di depan. Sedikit menurun speednya. Mepet ke kanan. Di depan sudah tampak menara jembatan Kretek. Hati-hati breakaway. Musa sepertinya tertinggal. Hati-hati breakaway sendirian di jembatan. Dimas juga tertinggal. Kita lihat Udin apakah bisa menempel Attila. Wah, ini duel yang bakal seru ini antara Attila dan Udin. Di break Attila dengan speed 50, langsung Musa tertinggal juga Dimas. Udin langsung ikut merespon untuk di break lagi oleh Attila. Kita lihat permainan dua pembalap Madiun dan Jogja ini. Mereka mempunyai usia yang sama dan sama-sama aktif di setiap rutinitas, baik Selasa maupun Jumat. Nah, pertarungan dua pembalap. Kita melihat untuk profil wheelsetnya. Untuk Udin menggunakan wheelset lebar 45.
50, sedangkan untuk Attila menggunakan wheelset standar. Focus dan United. Nah, pertarungan dua pembalap antara Madiun dan Jogja digantikan lagi oleh Udin. Speed naik lagi menjadi 45 km per jam. Digantikan Attila lagi. Mulai mencekam. Pertarungan dua pembalap saling meladeni, saling merespon. Kita bisa prediksi siapa yang akan memenangi pertarungan ini, ataukah Attila ataukah Udin. Di break lagi oleh Attila, direspon Udin. Wah, sepertinya Udin habis. Nah, Udin mati-matian tuh bisa terus mengikuti Attila. Kita lihat apakah Udin mampu merapatkan dengan Attila. Masih terus Udin berusaha keras untuk bisa merapat dengan Attila. ...500 meter menuju finish. ...300 meter menuju finish. Tentunya Attila yang akan memenangi pertarungan ini. Inilah Attila Lazuardi dari Madiun yang pada putaran kedua kemarin juga ikut atau juga memenangi putaran kedua Race and Race. Dengan berikutnya ini adalah Udin di posisi kedua. Kita akan lihat di posisi ketiga, keempat. Posisi ketiga adalah Dimas. Dan posisi yang terakhir adalah Musa. Tapi progres untuk Musa udah bagus sekali. Udah berani melakukan tarikan. Hanya sayang waktu narik tadi tidak kontrol, hingga harus di break Attila untuk habis. Kita tunggu Musa yang sendirian kampul-kampul, tapi tetap istimewa. Inilah Musa yang finish. Dan demikianlah untuk pagi hari ini, yang memenangi adalah Attila dari Madiun. Kemudian yang kedua adalah Udin Jogja. Yang ketiga adalah Dimas dari Makassar. Dan posisi yang keempat adalah Musa. Kita akan bagikan hadiah di warung soto Mas Hari dari Danapain. Hadiah Danapain cat terbaik di dunia.
percayakan kebutuhan cat rumah Anda pada Danapaint. Dan pada race berikutnya Danapaint akan memberikan hadiah juga berupa tas, kemudian jersey kaos, kemudian payung dan sarung. Terima kasih untuk Danapaint yang telah mensupport kami sampai ke 3, 4, 5 kali race mendatang di putaran ketiga ini. Oke, kita kembali ke arah utara untuk menuju ke warung soto seremonial winner. Ini kita di jembatan Kretek 1. Stop masuk ke Bosenan. Tadi tari rakontra kedawan yo. Diberkati lah. Habis demam juga, Pak. Oh, habis demam toh? Ya. Besok baleni. Bisa menang. Wah, luar biasa. Itu cara Mas Atilai. Ya, Pak. Sakit berapa hari? Hampir seminggu, Pak, nggak sepeda ini. Oh, hampir seminggu toh? Ya. Jadi ini Mulai sebulan lagi semain. Selasa kemarin. Oh, Selasa kemarin. Oke, besok Jumat kita hadir lagi ya. Ya, Pak. Mantap. Besok Jumat gas-gasan lagi. Itu dari recovery, Pak. Mau recovery? Ya. Mau ke Surabaya? Ya, saya mau ada lomba lari, Pak. Hari Oh. Minggu. Di mana? Di kampus, di UGM. Oh, lomba lari. Iya. Makanya nggak ikut yang di Surabaya. Oh. Tapi dengar-dengar Gunung Semeru meletus ya, Mas? Apa, Pak? Iya. Semeru meletus kemarin sore. Iya, Pak. Ya, semoga ya teman-teman yang di Surabaya aman-aman saja. Aman-aman, amin. Semoga ada berita Gunung Semeru meletus. Semoga acara di Surabaya tetap terlaksana dengan baik dan lancar. Kita menuju ke warung soto. Soto Mas Hari ya. Oke, siap. Ini akhirnya kita sampai di warung soto Mas Hari. Ini untuk seremonial winner ada Diakes Mane dari Danapaint. Juara ketiga Dimas. Ini Musa, wakilnya Musa, berikan Musa. Nih, lalu nanti berikut. Oh, iya. Nanti kemudian Mas Udin, sini Mas Dimas di sini Mas Dimas. Halo Udin, di sini Din. Ini bawa ini. Kemudian Atila. Oke. Oke, diserahkan oleh Musa, wakil dari Danapaint. Asik. Berarti tiga. Kasih, Mas. Apa? Mas. Lalu ini. Sini. Danapaint. Yang terbaik di dunia. Oke, terima kasih Danapaint. Kasih, Paris. Oke, kita jumpa Kamis minggu depan. Semoga para viewer sehat
lancar rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan baiknya. Bila ada salah kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.